Cik, cik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla dan juga salat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita patut bersyukur juga sama Allah Azza wa Jalla karena Allah limpahkan kepada kita nikmat sehat dan juga waktu luang, di mana akhirnya karena dua nikmat ini kita bisa menghadiri majelis ilmu, dan juga karena dua nikmat ini kita bisa bekerja dan bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dan patut kita bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada sore hari ini kita akan membahas sebuah permasalahan yang cukup penting. Walaupun waktunya singkat, tapi ini setidaknya menjadi sebuah gambaran umum buat kita semua, bahwasannya sebelum Ramadan datang, kan Ramadan ini tinggal hitungan hari, ya enggak? Sudah kurang dari 30 hari lagi Ramadan akan datang menyingsing kita semua. Itu bulan yang selama ini kita nanti-nantikan gitu. Bahkan para penghuni kubur pun menantikan kedatangan bulan Ramadan, karena mereka berharap bisa dikembalikan ke dunia, kemudian bisa puasa. Saking besarnya pahala bulan Ramadan. Maka di antara hadis sahih yang menunjukkan bahwasannya orang yang bisa puasa Ramadan itu bisa mengungguli orang-orang yang mati syahid. Dan itu sebuah hadis sahih dari Nabi SAW riwayat Imam Muslim, di mana Nabi SAW bercerita, ada di antara sahabat Nabi SAW yang berperang, ada dua orang, mereka masuk Islam bareng. Tapi yang pertama meninggal lebih dulu di salah satu peperangan yang Nabi SAW. Kemudian ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, dia di mana? Di surga, kata Nabi SAW. Nah, tahun depan teman yang satu lagi masih bisa hidup 1 tahun setelahnya. Di tahun depannya meninggal dunia juga. Nah, ada salah satu sahabat waktu itu bermimpi melihat dua orang ini berada di dalam surga. Tapi yang dilihat sama sahabat yang mimpi ini, orang yang mati belakangan itu derajatnya lebih tinggi daripada yang mati pertama. Padahal yang kedua tidak mati di medan jihad. Akhirnya hal ini disampaikan ke Nabi SAW. Kenapa kok yang kedua derajatnya bisa lebih tinggi daripada yang pertama? Padahal yang pertama itu jihad, matinya syahid. Yang kedua mati di atas ranjang. Maka kata Nabi SAW, bukankah orang yang kedua dia masih bisa hidup 1 tahun, dia masih bisa sholat beberapa rakaat, dan dia masih mendapati bulan Ramadan? Maka kata Nabi SAW, itulah sebab kenapa dia bisa mengungguli temannya yang satu mati sebagai seorang syahid. Itu kemuliaan yang sangat besar, teman-teman sekalian, kalau kita bisa mendapati bulan Ramadan. Tapi di sini catatan pentingnya banget. Yang menyedihkan adalah ternyata sekian banyak Ramadan yang kita dapetin. Mungkin di antara kita udah dapetin Ramadan 40 kali, 50 kali, 60 kali itu. Tapi pertanyaan simpel, dari sekian banyak Ramadan, mana yang diterima sama Allah Azza wa Jalla? Ini pembahasan penting banget. Kita udah 50 kali puasa Ramadan, full 30 hari, nggak ada bolongnya. Pertanyaannya, dari sekian banyak tuh puasa Ramadan, mana yang diterima sama Allah Azza wa Jalla? Jangan-jangan, na'udzubillah, kita nggak berharap. Jangan-jangan ada di antara kita yang sudah puasa sebanyak itu di bulan Ramadan, ternyata sia-sia semuanya, ditolak sama Allah Azza wa Jalla. Dan di antara sebab terbesar orang ditolak puasa Ramadannya, atau tanda terbesar orang ditolak puasa Ramadannya, pahalanya ya, adalah selesai di bulan Ramadan dia nggak istiqomah lagi. Jadi kalau orang selama bulan Ramadan, kita lihat kan orang ketika masuk Ramadan, semangatnya luar biasa. Baru malam pertama masjid pasti full, semua masjid di mana-mana, sampai udah nggak bisa nampung manusia lagi itu. Yang tadinya masjid cuma 1 soft, full sampai keluar. Itu di awal Ramadan. Tapi ketika Ramadan selesai, masjid kembali lagi jadi 1 soft. Itu kemana manusianya? Itulah orang-orang yang kata para ulama, tanda puasanya dia sama Allah Azza wa Jalla tidak ada pahalanya sama sekali. Dan kita nggak pengen kayak begitu, Baik, di sini beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar puasa Ramadan kita nggak sia-sia. Yang pertama, teman-teman sekalian, kita harus tahu, kita sebelum masuk Ramadan, kita sekarang ini ada di sebuah bulan yang disebut dengan bulan apa sekarang? Sya'ban. Ini bulan Sya'ban, kata Nabi SAW, syahrun yaghfulu anhun nas, bulan yang manusia lalai dari bulan ini. Kenapa manusia lalai? Karena kata Nabi SAW, baina Rajab wa Sya'ban. Ini bulan Sya'ban, ada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan kita tahu bulan Rajab itu bulan apa?
bulan haram. Ini bulan yang sangat mulia. Sampai Allah mengatakan innal iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di sisi Allah ada 12 bulan sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan ada 4 bulan haram. 4 bulan haram maksudnya 4 bulan suci. Itu kata Nabi SAW, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar. 3 berbarengan, salasatun mutawaliyah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, satunya misal sendiri dan itu bulan Rajab. Nah, di bulan Muharram amal ibadah dilipat gandakan pahalanya sama Allah Azza wa Jalla karena kemuliaan bulan itu. Nah, tapi bulan Sya'ban ini bulan yang agak spesial, kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Atau bisa baca apa yang Anda sampaikan ini di kitab beliau, judulnya Lataiful Ma'arif. Anda belum tahu ini buku dia terjemahin apa belum, tapi beliau punya buku judul Lataiful Ma'arif min wazifati as-sanah. Intinya buku tentang 12 bulan Hijriah. Setiap bulan ini apa saja sih dianjurkan dari syariat? Syariat itu nganjurin kita apa aja sih di bulan Muharram, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan dan seterusnya. Itu disebutin sama beliau, hadis sampai permasalahan demi permasalahan disebutin. Nah, beliau menyebutkan bahwasannya bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang sangat mulia sebenarnya. Sampai beliau mendatangkan sebuah hadis dari Nabi SAW yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Muhammad bin Maslamah. Hadis ini hasan, diriwayatkan Imam At-Tabari di dalam Al-Mu'jamul Kabir. Di mana Nabi SAW mengatakan inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatun. Allah Azza wa Jalla itu dari hari-hari selama 1 tahun itu menurunkan kemuliaan di salah satu hari-hari itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan fata'arrafu laha la'alla ahadakum an tusibahu minha nafhatun la yashqa ba'daha abada. Boleh jadi, kata Nabi SAW, cobalah cari itu satu hari yang menjadi kemuliaan yang Allah turunkan. Boleh jadi salah seorang di antara kalian mendapati hari yang mulia itu dan dia nggak akan pernah rugi selama-lamanya. Nah, Ibnu Rajab mengatakan di antara hari itu adalah bulan Sya'ban. Di antara kemuliaan itu adalah bulan Sya'ban. Bahkan di antara kemuliaan bulan Sya'ban di mana dinukilkan dari sebagian ulama salaf seperti Salamah bin Kuhail, beliau mengatakan syahrul Sya'ban syahrul Qur'an. Bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca Al-Qur'an. Kenapa bulan pembaca Al-Qur'an? Kita tahu ya, nanti di bulan Ramadan punya nama Syahrul Qur'an. Dan dia adalah bulannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan juga punya nama lain Syahrul Qiyam. Bulannya kita sholat malam. Dia juga disebut sebagai Syahrul Siyam. Kemudian juga disebut sebagai Syahrul Shadaqah dan seterusnya, banyak sekali nama di bulan Ramadan. Nah, amal ibadah ini kalau sebelum Ramadan masuk kita belum biasa, nggak akan bisa kita ngelakuin, berat. Betapa banyak kita lihat orang di bulan Ramadan hatam Al-Quran aja susah. Jangankan hatam, bukan mushaf Al-Qurannya aja susah, setengah mati dia. Sholat tarawih cuma semangat di malam pertama doang, sama nanti di malam 27 udah kelar. Sisanya kemana dia? Udah sibuk sama urusan dunia dia, kerja lah, dagang lah, bisnis lah atau apa, sibuk sama urusan dunia dia. Dia nganggap puasa itu di bulan Ramadan itu cuman ya saya siangnya puasa, nanti sorenya saya buka, malamnya ya udah biasa normal. Ini salah. Dan ini termasuk orang yang bodoh terhadap kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, bulan Sya'ban sekarang adalah momentum untuk kita mempersiapkan diri sebelum datang bulan Ramadan, supaya nanti di bulan Ramadan kita bisa maksimal beribadah. Maka yang sebagian ulama mengatakan Syahrul Rajab, Syahrul Zarra. Bulan Rajab adalah bulan yang kita nanam bibit. Wa Syahrul Sya'ban, Syahrul Saqa. Bulan Sya'ban adalah bulan kita nyiramin tanaman itu. Bibit itu udah kita tanam, sekarang kita siramin. Wa Syahrul Ramadan, Syahrul Al-Hasad. Dan bulan Ramadan adalah bulan kita petik buahnya. Subhanallah. Jadi gambarannya begini, di bulan Rajab kan dia bulan haram, orang semangat banget tuh buat ibadah. Oke, dimulailah ibadah dia yang tadinya jarang dilakuin. Di bulan Sya'ban harusnya jangan ditinggalin ibadah di bulan Rajabnya. Dia tambah, dia maksimalin, dia perbagus. Selesai dia udah bagus di bulan Sya'ban, nanti ketika bulan Ramadan enteng. Coba nih, anak tanya aja ya,
Kenapa orang berat buat sholat tarawih atau enggak sama Allah Azza wa Jalla? Oke, jadi dari sini nampak buat kita bahwasanya sebab terbesar orang Ramadannya sia-sia, satu, tidak istiqomah setelah Ramadan, yang kedua, kurangnya persiapan menyambut bulan Ramadan. Maka teman-teman sekalian, dari sekarang dibiasakan amal ibadah yang kita tahu nanti di bulan Ramadan akan datang. Pertama, amal ibadah yang dianjurkan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak puasa. Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran kullahu illa Ramadan." Aku enggak pernah lihat Nabi SAW berpuasa satu bulan full kecuali bulan Ramadan. "Wa ma ra'aituhu aktsara siyamin min shaumihi syahr Sya'ban atau kama qala." Dan aku enggak pernah lihat Nabi SAW puasa banyak banget satu bulan kecuali bulan Sya'ban. Bahkan di sebagian riwayat Usamah bin Zaid, Usamah bertanya, "Ya Rasulullah, mali araka tasumu minasy-Sya'ban?" Kenapa kok kamu puasanya banyak banget di bulan Sya'ban? Maka Nabi SAW mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itu adalah bulan yang banyak manusia lalai, bulan di antara Rajab dan juga Ramadan. Itu sebabnya. Karena dihimpit oleh 2 bulan mulia yang tadi kita udah sebutin, orang lalai sama bulan Sya'ban. Orang anggapnya bulan Sya'ban adalah bulan istirahat. Jadi di bulan Rajab dia udah semangat ibadah, Sya'ban istirahat dulu nih sebelum akhirnya ibadah full sampai bulan Ramadan. Dan itu kata Ibnu Rajab adalah kebodohan. Itu adalah kebodohan. Karena kita bisa lihat dari Nabi SAW di bulan Sya'ban bukannya malas-malasan, semangat buat puasa. Itu yang pertama. Kedua, amal ibadah yang dianjurkan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak sholat sunnah. Memperbanyak sholat sunnah. Kalau yang wajib jangan diperbanyak ya, karena yang wajib cuma 5. Sedangkan yang sunnah ada banyak. Yang sunnah ditahanin, rawatibnya, witirnya, sholat tahajudnya, qiyamul lailnya, sholat duhanya, apalagi sholat sunnah wudunya, sholat sunnah mutlaknya, sholat sunnah datang tahiyatul masjid dan sebagainya. Itu dipertahankan, dijaga, supaya nanti ketika datang Ramadan buat sholat tarawih enteng kita. Sama, ini catatan penting, kita perlu melatih kaki kita untuk siap berdiri lama. Jadi sholat tarawih teman-teman sekalian, hukum asalnya itu sholat yang panjang. Disebut tarawih karena memang Nabi SAW jeda antara 2 rakaat ke 2 rakaat selanjutnya lama sekali. Itu disebut kenapa tarawih? Karena begitu. Kalau kata Aisyah, kenapa disebut sholat tarawih? Karena saking panjangnya bacaan Nabi SAW, sebagian sahabat ada yang berdiri pakai tongkat. Bahkan dinukilkan sebagian sahabat itu ngikat kepalanya ke tiang masjid. Jadi dia bikin tali dari tiang masjid ke tiang masjid. Kemudian dia bikin tali turunan, palanya diikat biar dia tetap tegak. Subhanallah. Itu semangatnya mereka dalam menyambut bulan Ramadan. Dan itu takaran lama sholatnya Nabi SAW di sholat tarawih. Nggak seperti di sebagian daerah di negeri kita, sholat tarawihnya buru-buru. Dan itu bukan sholat tarawih namanya, itu mah dicepetin. Baca Al-Quran itu santai aja. Mau 23 rakaat, mau 11 rakaat, bebas. Karena itu khilaf yang mu'tabar, santai aja. Yang penting bacaannya lah ditambah sedikit. Jangan trikul mulu gitu kan. Nanti dari trikul balik lagi, trikul lagi. Nanti nambah dikit surat Ad-Duha, balik lagi. Ya subhanallah. Seakan-akan Al-Quran cuma trikul doang gitu kan. Akhirnya apa? Orang awam kayak kita dengar Quran, taunya Al-Quran cuma itu aja. Ketika nanti ada imam bacanya yang lain, bingung. Ini baca apa? Al-Quran apa bukan itu? Dan itu sampai ada loh beneran orang kayak begitu. Jadi gara-gara imam yang nggak punya hafalan Quran kecuali surat Ad-Duha sampai surat An-Nas dan diulang-ulang itu. Ketika ada imam baru jadi imam, baca surat yang lain. Dia nanya, "Ustadz, itu ada di Al-Quran," katanya. Subhanallah. Nanti itu ingat anak bacaannya surat An-Naba ayat terakhir. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Dia nanya, itu ada di Al-Quran. Ya, beberapa manusia zaman sekarang lah ya, jahil mereka sama agama sendiri. Yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah memperbanyak baca Al-Quran. Pokoknya udah ditaruh di HP kita, di kalender kita, selama 1 Ramadan harus hatam 1 kali. Karena itu yang dilakukan Nabi SAW, hadis yang muttafaqun alaih, bahwasanya Nabi SAW itu memperdengarkan bacaan Al-Quran dia ke malaikat Jibril setahun sekali. Itu artinya kata para ulama sangat dianjurkan buat seorang mukmin ketika masuk Ramadan minimal hatam 1 kali mengikuti Nabi SAW, minimal. Dan antum tahu yang menakjubkan apa? Sebagian ulama salaf, di antara Imam Syafi'i, imam kita semua, dalam 1 Ramadan beliau bisa hatam 60 kali.
Anak sampai detik ini mikir, itu 60 kali gimana caranya ya? Ternyata memang bisa. Syaratnya dua, satu udah hafal Quran, yang kedua hafalannya ngelotok di kepala. Bisa itu. Jadi kata sebagian guru kami yang hafal Quran juga yang ngelotok, bisa itu kayak begitu. Jadi bisa dalam 8 jam hatam 30 juz. Bisa dalam 8 jam hatam 30 juz. Tapi syaratnya satu, dimulai dari setelah subuh sampai menjelang asar untuk sekali hatam. Terus hataman yang kedua kapan? Setelah sholat isya. Jadi dari sholat isya sampai menjelang subuh. Makanya dinukil Imam Syafi'i itu tidurnya jadi sebentar karena hal itu. Sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah hatam kurang lebih 15 kali dalam 1 bulan. Itu artinya 2 hari sekali hatam beliau. Dan sebagian teman-teman kita juga ada yang mampu untuk kayak begitu. Dalam sehari ada yang bisa hatam sekali, ada yang 2 hari sekali, ada yang 3 hari. Ya kalau antum lagi semangat diperbanyaklah, minimal sekali banget. Minimal lagi 2, ya semakin banyak semakin bagus. Kemudian amalan keempat yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Berdasarkan hadis yang sahih, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas." Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi SAW menjadi orang yang paling dermawan ketika bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Ketika Nabi SAW ketemu sama malaikat Jibril. Bahkan di riwayat yang lain dari sebagian sahabat, kana ajwadu min rihil mursalah. Nabi SAW lebih lembut lagi, lebih dermawan lagi daripada angin yang berhembus. Kata para ulama, kenapa kok diperumpamakan dengan angin yang berhembus? Antum tahu kan, dulu di zaman Nabi SAW rumah itu nggak kayak kita sekarang, gede jalannya, kecil jalannya, dan rumah itu padat gitu. Nah, angin itu pasti melewati semua lorong yang ada, ya kan? Namanya angin berhembus, melewati semua lorong yang ada. Nah, itu gambaran Nabi SAW dalam sedekahnya di bulan Ramadan. Semua orang kena dapat faedahnya. Dan itu kalau bisa kita juga jadi kayak begitu, semangat dalam bersedekah, dan bisa dimulai dari bulan ini. Bisa dimulai dari bulan ini. Kemudian amalan yang kelima yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di bulan Sya'ban sebelum datangnya Ramadan adalah memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dalam bulan Ramadan ini adalah bulan, kata Ibnu Rajab, bulan yang membedakan mana orang yang hatinya bersih, mana yang hatinya kotor. Orang yang hatinya bersih ketika masuk Ramadan enteng buat amal ibadah, ringan sekali. Sahur pertama bangun dia tepat waktu, sholat subuh di awal waktu, tarawihnya semalam dijalanin, paginya nggak ngantuk, semangat untuk beribadah, baca Quran dulu, lakuin aktivitas sehari-hari, sholat dijaga, ibadah-ibadah lain dijaga. Itu kalau hatinya yang bersih. Kalau hatinya yang kotor, baru malam pertama tarawih udah ditinggal sama dia, dan dia nanti berdalil, kan tarawih sunnah, kenapa harus semangat-semangat banget? Ini orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang tertipu, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Jadi sama bulan Ramadan perbanyaklah taubat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Tub ayuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu ilallahi kulla yaumin mi'ata marrah." Wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah, karena aku taubat kepada Allah tiap hari minimal 100 kali. Itu Nabi yang udah dapat statement, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Udah diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Nah kita, jangankan dosa diampuni, masuk surga aja belum dijamin itu sama Allah Azza wa Jalla. Nah makanya kita lebih layak lagi untuk minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, amalan yang sangat dianjurkan dan dapat membantu agar Ramadan kita nggak sia-sia, mempelajari fikih Ramadan. Mohon maaf aja nih, mungkin kita udah umur 60, 70, 50, 40, selama ini Ramadan tanpa ilmu. Jadi cuma menjalankan kebiasaan atau rutinitas tahunan. Ini rugi. Dia nggak tahu ibadah-ibadah apa yang dianjurin di bulan Ramadan. Dia nggak tahu kapan waktu utama untuk sahur. Dia nggak tahu kapan waktu utama untuk sholat malam. Dia nggak tahu hukumnya itu. Rugi sekali dia, rugi. Tapi andai kata orang tahu nih, wah Ramadan dia bakal sempurna. Bayangin nih, kalau misalkan puasa kita ngikutin 100% tuntunan Nabi SAW. Di antara tuntunan beliau, sahurnya dengan makanan yang ringan, didahului dengan sholat malam dulu. Itu Nabi SAW kayak begitu, sholat malam dulu, kemudian nunggu waktu sahur, beliau sahur dengan makanan yang ringan, cuma berapa butir kurma dan air putih. Dan sahur beliau diakhirkan sampai kurang lebih sebagian sahabat mengatakan 60 ayat, 60 ayat, 60 ayat sebelum waktu subuh. 60 ayat sebelum waktu subuh itu kurang lebih 20-30 menit sebelum azan subuh. Dan itu dilakukan sama Nabi SAW berdasarkan hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Kemudian juga
Nabi SAW sholat subuh berjamaah, kemudian balik ke rumah berfikir, kemudian nanti berlanjut dengan aktivitas beliau sehari-hari. Kemudian beliau memperbanyak bacaan Quran, dan di malam hari beliau paling banyak bacaan Qurannya karena harus setoran langsung sama malaikat Jibril alaihissalam. Itu yang harus kita lakuin. Kemudian nanti ketika berbuka, jangan semua hal kita beli karena hawa nafsu perut ini aja nih. Wah, ini gorengan baru, ini ada tahu, ini ada martabak nih baru, itu ada es cendol, itu ada kerupuk ini, itu asinan itu, ada itu. Semuanya dibeli di satu meja. Ketika buka puasa, wah, bismillah, dimakan satu persatu. Qomat berkumandang, berdalil dia di situ. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Salah tempat itu pakai dalilnya. Selama ini kamu kemana gitu loh? Kenapa baru sekarang diterapin tuh hadis? Subhanallah. Jadi hadis itu bisa diterapkan. Enggak cuma di bulan puasa, di bulan yang lain juga bisa. Di bulan puasa cukup buka puasa dengan hal yang ringan saja. Nabi SAW kata para sahabat, berpuasa itu dengan yang pertama adalah birutobat, itu kurma-kurma yang masih muda, kurma yang masih muda. Fa in lam yajid rutobatin fa ala tamarat. Nabi SAW kalau nggak dapat kurma muda maka kurma tua. Fa in lam yajid tamaratin fa haso haswatan minal ma. Kalau nggak dapetin air maka beliau minum air putih. Habis itu sholat maghrib. Ringan sekali. Lah kalau kita itu nasi padang yang dari siang udah langsung kita makan waktu itu juga. Nggak usah nasi padang, gorengan satu piring dihabisin semua dalam satu waktu. Akhirnya ketika sholat maghrib, berat, subhanallahiladzim. Habis itu apa? Setelah maghrib duduk dia lemes. Allah, kenyang banget ya. Nanti sholat tarawihnya, ntar aja deh, nggak kuat ini, perut sakit ini. Kan uzur lagi, kalau lagi sakit boleh ninggalin sholat sunnah. Uzur mulu dia lama-lama, subhanallah. Ya gitulah orang-orang yang jahil, orang-orang yang jahil. Jadi kita perbanyak ilmu kita tentang bulan Ramadan, dari keutamaannya, fikih-fikihnya, supaya ibadah yang kita lakuin dilandasi dengan keilmuan. Tapi teman-teman sekalian, cukup ya? Sisa waktu bertanya jawab. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Sebenarnya ada banyak banget. Nanti Ana izin share ke antum. Ana punya e-book berkaitan dengan judulnya hal-hal yang kamu harus tahu tentang bulan Ramadan. Ini sebagai pegangan awal sebelum kita masuk bulan Ramadan. Intinya ilmu dasar lah tentang bulan Ramadan, supaya kita melandasi Ramadan kita dengan ilmu. Ana simpelkan sekali pembahasannya, cuman ada 36 halaman. Gampang sekali. Baca itu poin dalil gitu doang. Itu memang ada sengaja mudahkan biar orang-orang bisa dapat manfaat yang besar. Nanti Ana share ke antum, dan bisa share ke teman-teman yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan teman-teman sekalian, dan kita berdoa sama Allah Azza wa Jalla, semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Di antara sebuah riwayat, ini bukan dari hadis Nabi SAW, walaupun diperselisihkan sama para ulama riwayatnya, itu Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Tapi ini kurang sahih. Hadis ini mauquf, yaitu berhenti di salah satu sahabat. Bahkan para ulama mengatakan bukan di sahabat, malah di tabi'in, bernama Yahya bin Katsir. Di mana Yahya bin Katsir berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kita ke bulan Ramadan. Ala kulli hal, intinya ini doa warid dari para salaf dan boleh diamalkan. Moga-moga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan, dan menjadi orang-orang yang tidak sia-sia puasa dia sama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tapi mungkin dari sebagian teman-teman ada pertanyaan. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kesempatan untuk bertanya. Bismillah. Tadi intisarinya bahwasanya bulan Rajab bulan memetik menanam, bulan Saban memelihara, bulan Ramadan memetik. Dan itu saya pikir sangat baik untuk kaum muslim dan muslimat. Masya Allah. Namun ada satu yang saya tanyakan, mungkin kalau bulan Ramadan itu kita pasti ya, kalau orang yang istiqomah itu benar-benar bulan Ramadan itu dimanfaatkannya. Setelah itu seharusnya istiqomah. Tadi katakan bahasanya itu kita akan lalai, kan? Nah, satu contoh, maghrib aja, habis maghrib kan kayak Isya itu
jaraknya sangat pendek. Iya. Ya kan? Kita sholat berjamaah pulang. Pulang tuh kadang-kadang kalau balik ke malas. Karena kan dianjurkan kita habis sholat maghrib ya, kita sholat awabin. Ya kan? Terus saya juga kita baca Al-Quran apa gitu ya. Nah kalau awabin ini kan itu minimal rakaat setara dengan kita ibadah 12 tahun ya saja. Ya kan? Kita bulan puasa itu sebenarnya malam dari Ramadan 80 tahun ya. Itu nggak bisa dapat. Padahal kan anak kita sendiri kan padahal ada satu momen yang paling bagus pada maghrib kita awalin. Setelah itu kita yang tadi baca Al-Qurannya itu mungkin yang menghilangkan atau menghindari dari kelalaian tersebut. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Bapak. Pertama, yang saya tahu yang disebutkan sama Imam An-Nawawi rahimahullah, salatul awwabin itu salat duha. Ana belum mendapat riwayat lain ya, mungkin karena kekurangan ilmu ana, adanya salat yang disebut salat awwabin selain salat duha. Misalkan seperti yang Bapak sebut salat maghrib. Allah alam, ana nggak tahu. Dan keutamaannya pun ana nggak tahu karena nggak tahu dalilnya secara spesifik. Andai kata pun ada, maka ya rugi aja gitu ya. Orang kalau udah datang ke masjid berjamaah baliknya malas lagi, itu kan rugi, apalagi di bulan Ramadan. Apalagi Nabi SAW mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan, Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu dan akan datang. Dan di riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan man shalla hatta yansarifa al-imamu kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai imam selesai, dicatat pahala salat semalam suntuk. Ini ya rugi banget dia. Nah kalau sholat awabinnya Anda nggak tahu. Yang Anda tahu cuma sholat duha. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih. Sholatul awabin, sholatul duha, hina yamrudul fisal. Sholat orang-orang yang bertaubat itu waktu duha, ketika pasir-pasir itu mulai panas. Kayak gitu Pak. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Gimana? Kalau itu maghrib, itu salah. Oh gitu. Kalau kita kan jelaskan dari kitab Bulughul Maram. Ya, situ kan ada keterangan. Kita penasaran, saya buka di Google seperti itu kan. Oh gitu. Allah alam, mana belum tahu. Karena selama belajar Bulughul Maram belum tahu hadis itu. Belum tahu. Mungkin kelewat kali enggak. Nanti coba saya cek lagi ya, Pak. Jazakallah khair faidah. Siap nanti insyaallah. Saya cross cek lagi. Barakallahu fiik Bapak. Jazakallah khair atas faidah. Insyaallah. Ada lagi Bapak yang di pojok kanan? Silakan. Itu ada yang di pojok kanan? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatan. Beberapa ada yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama, kalau bapaknya kan sekarang kalau menghadapi pasien yang kronik, ini kan banyak yang bertanya untuk masalah puasa Ramadan ini. Karena berhubung saya yang bagian cuci darah, maka kami jadi pertanyaan bagaimana hukumnya bagi pasien-pasien yang sudah menjalani cuci darah ini kan sudah tentunya kan membatalkan puasa. Lalu yang bagi pasien-pasien yang usia lansia itu kan ada yang memang puasanya juga mungkin ada yang dibayar fidyah gitu dan mungkin dikontrol. Itu gimana hukumnya? Yang pertama. Yang kedua, kalau untuk batasan misalnya awalnya Ramadan ini kan kita kan suka banyak versi yang yang mana selisihnya yang seharusnya, karena kan mereka merasa bahwa ini berdasarkan dari hisab atau mungkin dari ini insyaallah. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Baik. Yang pertama terkait orang-orang yang sakit. Dan itu berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, nanti dicek di surat Al-Baqarah ayat 185. Yaitu ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Adapun di antara kalian yang sakit atau lagi safar, maka iddahnya artinya diganti di hari yang lain. Nah, orang yang cuci darah mah udah sakit gitu kan ya. Anda nggak tahu cuci darah bisa disembuhin atau enggak? Orang yang kena cuci darah
Bisa ya? Masih bisa kemungkinan sembuh maksudnya? Atau udah nggak ada kemungkinan? Karena beda hukum antara penyakit yang masih ada harapan sembuh dengan penyakit yang tidak diharapkan sembuh lagi. Kalau penyakit itu sudah tidak diharapkan sembuh, maka kewajiban orang yang sakit dengan penyakit ini sebatas bayar fidyah, tidak ada kewajiban qadha. Ya, kalau penyakit ini ada kemungkinan sembuh, tangannya patah, kan masih bisa sembuh. Apalagi ya penyakit yang masih dianggap bisa sembuh, maka dia punya kewajiban qadha, tidak fidyah. Fidyah khusus untuk orang-orang yang sudah tidak mampu puasa atau punya uzur, dan uzur ini akan selama-lamanya melekat sama dia. Itu baru boleh fidyah. Di antaranya tadi antum sebut adalah yang sudah lanjut usia. Lanjut usia masuk ke dalam firman Allah Azza wa Jalla di ayat 184-nya, wa 'alal ladzina la yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Buat orang-orang yang enggak mampu puasa, maka fidyah buat orang-orang miskin. Di antara orang yang disebut nggak bisa puasa kata Ibnu Abbas adalah orang-orang yang sudah tua. Yang sudah tua, emang udah lemes, nggak mampu untuk puasa, maka kewajiban dia bayar fidyah, tidak ada qadha, kayak gitu. Allah alam bishawab. Jadi kalau penyakit dilihat dari situnya. Kalau ini penyakit udah nggak diharapin sembuh, gugur kewajiban qadha, dia langsung fidyah. Tapi kalau kemungkinan sembuh, nanti di qadha. Nanti di qadha, dia boleh buka puasa, intinya boleh buka puasa, kayak gitu. Allah alam bishawab. Oh iya, sorry, yang kedua ya. Yang kedua itu versi, berbeda-beda versi ketika bulan Ramadan. Allah alam bishawab. Pendapat yang anak kuatkan adalah sabda Nabi SAW yang muttafaqun alaih, disebutkan sama Ibnu Hajar di Bulughul Maram, yaitu Nabi SAW mengatakan as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun, atau kama qala SAW. Bulan puasa itu dimulai ketika kalian semua puasa, dan bulan fitr atau Idul Fitr itu ditetapkan ketika kalian semua berbuka puasa. Maksudnya kata para ulama adalah buka puasa, menentukan awal puasa dan akhir puasa Ramadan itu bersama imam yang sah, pemimpin negara. Ada hadis, tapi hadis ini lemah, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, di mana ada seorang Arab Badui melihat hilal. Dia melihat hilal di desanya, dia tinggal sendiri. Akhirnya dia datang ke kota. Ketika lihat orang-orang di kota lagi nggak puasa, belum tahu besok udah muncul hilal, maka Nabi SAW minta sama dia didatangkan saksi lain. Selain kamu, siapa yang lihat hilal itu? Maka kata orang ini, nggak ada yang lihat kecuali saya. Kemudian Nabi SAW minta, kamu ini bersaksi bahwasanya Allah tidak, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Iya, saya bersaksi ya Rasulullah. Kemudian akhirnya Nabi SAW perintahkan Ibnu Umar untuk mengumumkan manusia besok mereka semua puasa. Nah, dari sini kata para ulama, ini dalil paling tegas bahwasannya puasa dimulai dengan ketetapan dari pemimpin negara, kayak gitu. Namun hadis ini lemah. Tapi para ulama memakai hadis tadi yang pertama, yaitu as-shaumu yauma yasumun wal fitru yauma tuftirun. Intinya berjamaah. Allah alam bishawab. Intinya kalau kita nggak usah bingung, ikutin pemerintah aja. Alhamdulillah ada Kemenak yang tiap tahun mengusahakan untuk melihat hilal, udah ikutin itu aja. Insya Allah itu yang paling selamat, kayak gitu. Allah alam bishawab. Ada lagi? Ini satu lagi ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anes, mau bertanya. Silakan Bapak. Tahun-tahun kemarin kan bulan Ramadan itu saya masih jahil gitu ya. Pak Ustaz, sering nggak puasa 1 bulan penuh, terus ninggalin sholat, itu gimana Pak Ustaz? Saya menggantinya diganti puasa tiap hari kah, atau bayar fidyah, atau gimana gitu Pak Ustaz? Itu aja yang saya tanya. Berapa lama Bapak meninggalkan puasa? Ada 5 tahun, ya bodoh-bodoh kan Ustaz. Yang tahun berikutnya, hari pertama sama terakhir doang puasa gitu. Oke. Kalau puasa sama sholat berbeda hukumnya sama para ulama. Kalau puasa, seseorang diwajibkan qadha, tidak ada fidyah. Kalau orang meninggalkan puasa dengan sengaja, dan dia mengetahui hukum wajibnya puasa, kewajiban dia mengqadha di hari yang lain. Baik. Jadi Bapak memperkirakan berapa banyak hari yang Bapak tinggalkan. Andai kata 5 tahun, digenepin aja ke 30 hari. 30 kali 5, berarti berapa? 150. Berarti Bapak harus berpuasa selama 150 hari sebagai ganti qadha puasa Ramadan itu. Adapun salatnya, maka tidak perlu diqadha.
Adapun salatnya tidak perlu diqadha. Kewajiban bapak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kayak gitu. Puasanya yang dihitung, puasanya aja. Nah, dibayar. Fidyahnya nggak perlu, fidyahnya tidak perlu, karena fidyah khusus untuk orang-orang yang tidak mampu puasa. Antum mampu puasa, tapi nggak puasa, nah beda hukumnya. Maka kewajibannya qadha dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dosa besar, dosa besar. Kayak gitu. Allah alam bisawab. Cukup mungkin ya, izin ana mungkin ini bisa ana sampaikan. Mohon maaf bapak-bapak dan ibu sekalian apabila ada tutur kata yang keliru. Yang benar semua datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah datangnya dari ana juga dari syaitan. Allah dan Rasul terlepas itu semua. Billahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.